Kayla, coba bereskan kamarmu. Besok Bibi Mary akan datang. Wah, kenapa dia datang lagi ya? Bulan lalu kan sudah datang. Nah, Kayla, bukannya kamu tiap hari bermain dengan arloji digital pemberian Bibi Mary? Kenapa orang yang memberi datang kok malah nggak suka? Begitulah manusia, senang sekali dengan aneka ragam berkat Tuhan, tapi menolak pemberinya, mengabaikan firman-Nya. Oh, jahat sekali Kayla ya, Pak. Mohon Tuhan ampuni dan beri kepekaan untuk selalu dekat pada Tuhan Yesus yang hari ini berfirman tentang bagaimana seorang nenek menantikan penebusan Kristus. Yuk teman-teman. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh PDKA, Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai saat teduh kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau berikan kepada kami belas kasihan yang besar. Karuniakanlah kepada kami firman Tuhan, sehingga melalui firman-Mu, kehidupan kami boleh sungguh-sungguh dipersatukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus, melalui iman yang diberikan oleh anugerah-Mu oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kiranya belas kasihan Tuhan yang besar beserta dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, kalau kita membuka satu buah kitab perjanjian baru, yaitu Injil Lukas, maka kita akan melihat bahwa halaman-halaman awal Injil Lukas diisi oleh anugerah Tuhan yang begitu besar. Apa itu? Secara cepat saja, biasanya kalau kita ngomong anugerah Tuhan yang besar, pikiran kita akan melayang-layang. Apa ya? Oh, mendapat anugerah yang besar itu artinya mendapatkan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang matanya buta menjadi melek. Orang yang hidupnya begitu susah menjadi langsung cepat-cepat mendapatkan sukacita. Mujizat Tuhan itu pasti merupakan anugerah Tuhan yang besar. Betul enggak? Betul. Yang namanya semua hal-hal baik itu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar daripada hal-hal itu tadi. Apa itu? Jawabannya adalah isi hati Tuhan yang dinyatakan. Di dalam awal-awal Injil Lukas kita melihat ada Tuhan Allah yang mengutus malaikat Gabriel untuk menyatakan isi hatinya kepada Zakaria. Ada Tuhan Allah yang mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan isi hatinya kepada Maria. Ada malaikat Tuhan yang diutus untuk menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan deklarasi tentang kebenaran Tuhan kepada para gembala. Tuhan Allah yang mau berfirman, Tuhan Allah yang mau berbicara, mau menyatakan isi hatinya, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat-sangat besar. Adik-adik sekalian, kita perlu belajar bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak sekali anugerah Tuhan. Banyak di antara kita ini adalah orang-orang yang sehat. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Banyak di antara kita adalah orang-orang yang berkecukupan secara keuangan dan ekonomi. Puji Tuhan, itu pun adalah anugerah Tuhan. Banyak di antara kita punya otak yang sangat cemerlang, sangat pintar ketika bersekolah. Puji Tuhan, itu pun adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan yang sangat-sangat penting, yang banyak kita kadang-kadang lupakan, adalah bahwa Tuhan mau berfirman, menyatakan isi hatinya. Nah, banyak orang yang selalu meremehkan akan hal ini. Kita ketika pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, mendengarkan pendeta berkhotbah, kadang-kadang males, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang mendengarkan guru sekolah minggu berbicara, kita sambil bermain-main. Wah, itu namanya tidak menghargai anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita menghargai anugerah-anugerah Tuhan, mengatakan bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, badan saya sehat, bagus itu. Tapi jangan lupa anugerah Tuhan yang lebih besar adalah ketika Tuhan mau menyatakan isi hatinya. Saya sendiri sangat sedih kalau melihat saat teduh PDKA. Wah, ternyata yang lihat itu orang yang sangat sedikit. Adik-adik sekalian, kalian mesti ajak teman-temanmu. Hei, mari dengarkan firman Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat penting. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Allah tidak berhenti di dalam memberikan anugerah penyataan dirinya melalui malaikat Gabriel, melalui bala tentara sorga yang menyanyikan nyanyian pujian untuk para gembala. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, Tuhan Allah juga mengutus seseorang. Siapakah dia? Dia adalah seorang perempuan, dia adalah seorang janda. Dan dia sudah berusia sangat tua. Kemungkinan dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia pernah
menikah, lalu suaminya meninggal. Sangat sedih ya, setelah suaminya meninggal, dia masih terus dikasih Tuhan hidup yang panjang sampai 84 tahun. Maka kita melihat kemungkinan usianya dia sudah lebih dari 100 tahun. Ini adalah seorang perempuan yang sudah sangat-sangat tua. Kasihan ya, seorang perempuan tua, suaminya sudah meninggal, hidupnya sendirian. Kadang-kadang kita melihat orang seperti ini, kasihan betul. Di dalam dunia pada waktu itu yang namanya janda, itu sangat kasihan. Siapa yang akan melindungi dia? Sudah gak ada suami. Anak-anaknya juga kelihatannya tidak ada yang memelihara dia. Entah dia punya anak atau enggak, kita gak tahu. Waduh, orang seperti ini kasihan sekali. Siapa yang bisa melindungi? Di dalam dunia pada waktu itu, laki-laki dianggap utama. Perempuan dianggap masyarakat yang kelasnya agak bawah. Maka kalau Anda itu adalah perempuan, sudah begitu Anda janda. Aduh, banyak orang mengatakan, aduh, orang seperti ini kasihan sekali. Tetapi Injil Lukas melihat dengan cara berbeda. Berbelas kasihan kepada orang itu baik. Tetapi janda perempuan ini bukan orang yang harus kita kasihani. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabiah. Kita harus mendengar apa yang dia ucapkan. Kita bukan terutama kasihan kepada dia. Malah sebetulnya yang kasihan adalah kita-kita ini. Wah, kita mungkin berpikir, kenapa Pak saya mesti kasihan? Badan saya masih kuat, saya masih sehat. Otak saya masih cemerlang, saya masih punya keuangan yang cukup, kenapa mesti kasihan? Papa mama saya masih membiayai saya dalam kehidupan saya, semuanya masih baik, kenapa mesti kasihan kepada saya? Siapapun kita yang tidak punya firman Tuhan, tidak kenal firman Yesus Kristus, adalah orang-orang yang sangat-sangat kasihan. Tetapi nabiah ini ya, seorang nabi perempuan. Apa sih nabi itu? Nabi itu bukan tukang ramal. Nabi itu bukan orang yang tukang memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi di depan. Nabi adalah seorang yang mencoba dengan sungguh-sungguh mendengar isi hati Tuhan. Setelah itu menyatakan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik sekalian, Hana, seorang nabiah yang sudah berusia sangat tua, menghabiskan hidupnya siang dan malam di bait suci. Dia berdoa, berpuasa, terus-menerus mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan suara firman Tuhan dan menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Adik-adik sekalian, kalian pernah nggak pergi ke gereja, setelah pulang langsung lupa? Orang tua tanya, tadi guru sekolah minggu cerita apa? Langsung lupa. Setelah selesai saat teduh BDKA, nanti pergi ke sekolah, ada yang tanya, tadi siapa merenungkan firman Tuhan? Saya Bu, firman Tuhan tentang apa? Langsung lupa. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri. Mau ke gereja, tidak mempersiapkan diri. Mau mendengar firman Tuhan, tidak mempersiapkan diri. Maka kita sulit sekali untuk betul-betul bisa mendapatkan berkat firman Tuhan. Hana, nabiah ini mempersiapkan diri secara terus-menerus. Siang, malam, dia menghabiskan hidupnya di bait suci, berdoa, berpuasa. Dan betul saja, Tuhan memberikan anugerah yang demikian besar kepada dia untuk dia mengerti sebuah rahasia yang sangat penting. Maka ketika Yesus yang masih bayi itu, masih bayi, begitu kecil, begitu lemah, dibawa oleh orang tuanya, dia pun langsung bisa melihat dengan jeli. Inilah pembebasan bagi Israel. Inilah juru selamat dunia. Lu masih bayi, tapi dia tahu inilah juru selamat dunia. Inilah pembebasan bagi Israel. Pada waktu itu bangsa Israel memikirkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang malang sekali. Kami adalah orang-orang yang tertindas. Kami ini sekarang hidup di dalam tanah kami sendiri, tanah Yudea. Tapi yang menguasai kami adalah kekaisaran Romawi. Kami berpikir kami harus punya pembebas yang kuat. Mereka menantikan pembebasan bagi Israel, pembebasan bagi Yerusalem. Mereka tunggu-tunggu itu. Maka ketika Hana melihat Yesus yang masih bayi itu, dia pun mengatakan kepada banyak orang dengan kacamata kenabian, dengan hati yang dituntun oleh Tuhan, maka dia berkata-kata seturut dengan isi hati Tuhan bahwa Yesus yang pada waktu itu masih bayi itu adalah kelepasan bagi Yerusalem, pembebasan bagi Israel. Adik-adik sekalian, coba renungkan, siapa sih Hana? Hana adalah seorang yang sudah banyak sekali pengalamannya, banyak sekali pengetahuannya. Usianya mungkin 100 tahun, dia sudah kenal banyak hal. Dia kenal di dalam kitab suci ada tokoh-tokoh yang begitu hebat. Ada Daud, kita tahu. Daud adalah orang yang sejak masa remajanya masih kecil. Dia belum masuk ke dalam kamp militer, tapi dia sudah bisa bertempur dan menghadapi Goliat dan menang. Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul
dan dia dilindungi oleh Tuhan. Daud pernah bertempur berhadapan dengan orang Filistin dan menang. Daud bertempur berhadapan dengan orang-orang Amalek dan menang. Bertempur dengan orang-orang Amon dan menang. Daud itu mengalami banyak pertempuran dan hebat. Hana itu kenal tentang Daud. Hana itu tahu juga tentang Salomo, seorang raja yang begitu besar yang bisa menguasai wilayah-wilayahnya dengan sangat kuat. Hana juga mengenal bahwa Daud punya pahlawan-pahlawan perang yang sangat hebat. Ada Ishibaal, orang Hakmoni. Ada Eleazar, anak Dodo. Ada Sama, anak Age. Ada Triwira, ada Yoab, ada Benaya bin Yoyada. Ada banyak sekali panglima-panglima yang sangat hebat-hebat. Ada Yudas Makabeus, kurang lebih sekitar 160 tahun sebelum Masehi. Hana tahu itu semua pada waktu itu. Tetapi hari itu dengan mata yang dari Tuhan, dia lihat tidak. Pembebasan bagi Israel bukan tokoh-tokoh yang bawa pedang yang hebat dalam bertempur itu. Pembebasan bagi Israel adalah bayi yang masih sangat kecil ini. Wah, kok bisa ya? Seringkali Tuhan ketika mau bekerja, dia bekerja dengan cara yang beda sekali dengan cara pikirnya orang. Orang-orang di dalam dunia ini berpikirnya, saya mesti jadi orang yang paling kuat, paling hebat, paling top. Tetapi Hana tahu bahwa yang akan menjadi pembebas bagi Israel adalah bayi Yesus ini. Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa, lain dengan orang-orang di dalam dunia. Adik-adik sekalian, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita melihat Tuhan bekerja melalui cara yang pada waktu itu orang-orang di dalam dunia pikir, mana mungkin ya yang lemah seperti ini menjadi pembebasan. Yang masih kecil seperti ini bisa menjadi juru selamat dan kelepasan. Adik-adik sekalian, kita belajar satu hal. Bahwa memang kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan kerentanan. Oleh karena itu, kelemahan, dosa, keburukan, dan kematian kita harus ditanggung oleh Tuhan. Maka juru selamat itu pertama-tama kita kenal sebagai bayi yang begitu kecil, kelihatan tidak berdaya. Dan nanti keselamatan itu akan datang melalui Yesus. Bayi ini yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, lalu bukan sekedar lemah. Karena masih kecil, belum bisa apa-apa. Tapi dia akan dipaku di atas kayu salib. Tangannya tidak bisa gerak-gerak, kakinya tidak bisa gerak-gerak. Bahkan dia harus mati. Itulah juru selamat yang Tuhan Allah kehendaki. Adik-adik sekalian, untuk menanggung kelemahanmu dan kelemahan saya. Untuk menanggung dosamu dan dosa orang-orang di dalam dunia yang percaya kepada dia. Maka Yesus itu menjadi lemah. Menjadi bayi yang cuma beberapa kilo saja. Dan Yesus itu akan menjadi orang yang harus dipaku di atas kayu salib. Sejak masa kecilnya, Hana dengan mata kenabian sudah bisa melihat cara Tuhan menyelamatkan begitu berbeda. Pertama-tama bukan melalui tokoh-tokoh yang besar-besar itu, tetapi melalui bayi. Dan bayi ini nanti akan menjadi tubuh yang besar, dewasa, lalu lunglai, tundukkan kepala, mati di atas kayu salib. Itulah juru selamatmu, itulah juru selamat saya. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan dan belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada nabinya, yaitu Hana. Bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan dan kebebasan melalui Allah yang menjadi manusia, yang terlihat lemah karena menanggung semua kelemahan-kelemahan kita. Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau berikan kepada kami keselamatan melalui cara yang berbeda dengan yang kami pikirkan. Kami pikir keselamatan harus melalui pedang. Kami pikir keselamatan harus melalui kekuatan yang kelihatan besar dan gegap gempita. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengenal keselamatan di dalam Yesus yang pernah menjadi manusia, bahkan menjadi bayi yang begitu kecil, yang harus ditopang, harus digendong oleh orang tuanya. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan juga menjadi lemah, bukan sekedar lemah, namun memenuhi dirinya dengan cambukan, dengan sakit, bahkan di dalam kematian, menanggung kelemahan, dosa, dan kematian kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan bangkit dan menjanjikan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Keila mau berubah, harus dekat sabdanya. Setelah mendengar uraian tentang Oma Hana, apa kesimpulanmu? Memang tidak ada cara yang lebih tinggi, lebih bahagia, lebih agung, serta mulia kecuali dengan mendedikasikan diri kita sendiri kepada Allah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sependapat? Merasa dahaga mendengar tentang Yesus yang diurapi untuk melaksanakan tugas dari Allah? Ya, Keila harus mengenal pengantara kita yang menjadi Allah sejati dan manusia sejati dengan melanjutkan pembahasan dari Lukas 2 ayat 40. Sola Fide.